Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, siswa sekalian, kita bertemu kembali dalam pelajaran online di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 dalam mata pelajaran fikih. Siswa sekalian yang berbahagia, sebelum kita memulai pelajaran, baiklah kita awali dulu, kita buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa kalian selalu mengisi daftar hadir, karena kehadiran kalian itu sangat menentukan di dalam kalian nanti untuk mendapatkan nilai dari mata pelajaran fikih. Siswa sekalian yang berbahagia, baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang puasa, yakni pengertian puasa, kemudian hukum puasa, dan juga dalil-dalil tentang puasa. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang rukun puasa. Nah, apa itu rukun? Rukun adalah segala yang harus ada dan harus dipenuhi waktu melaksanakan puasa. Nah, jadi yang disebut dengan rukun itu adalah segala yang harus ada, harus dilaksanakan, harus dipenuhi ketika di dalam melaksanakannya. Adapun rukun dimaksud adalah yang pertama, rukun puasa itu adalah niat. Nah, niat adalah yaitu menyengaja untuk melaksanakan puasa karena ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang dimaksud dengan niat adalah menyengaja. Nah, di mana mengatanya adalah di dalam hati, ya, untuk melaksanakan puasa tadi. Jadi yang namanya niat itu adalah perkataan yang ada di dalam hati kita untuk melaksanakan ibadah. Ibadah apa saja? Nah, tergantung yang kita niatkan. Nah, kalau tidak berniat melaksanakan ibadah, maka ibadah yang kita laksanakan tidak mendapatkan pahala atau tidak sah. Begitu juga dengan ibadah puasa. Jadi, kalau puasa tidak berniat, maka puasanya tidak sah. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, Nabi kita Muhammad SAW bersabda tentang niat ini, kata Nabi kita, jadi dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis riwayat Bukhari. Nah, arti hadis ini adalah kurang lebih demikian. Sesungguhnya segala perbuatan, kata Nabi, tergantung daripada niatnya. Dan sesungguhnya manusia akan mendapatkan apa yang ia telah niatkan. Nah, jadi Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwa perbuatan itu tanpa diawali dengan niat, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Tetapi kalau dia meniatkan apa yang ia kerjakan, maka dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan tersebut. Siswa sekalian yang berbahagia, nah, niat di dalam melaksanakan ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, itu ada perbedaannya. Tidak terkecuali juga adalah ibadah puasa tersebut. Nah, untuk puasa wajib, itu niatnya dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Nah, jadi untuk puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa qada, atau puasa bayar hutang, itu
berniatnya sebelum fajar atau sebelum subuh. Sudah berniat. Kalau sudah fajar atau sudah pagi berniat, maka puasa wajibnya tidak diterima atau tidak sah. Nah, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum fajar, kata Nabi, maka tidak puasa baginya. Nah, jadi Nabi kita mengatakan bahwa apabila puasa tidak berniat pada malam hari, khususnya adalah puasa Ramadan ini dan puasa qada, puasa bayar hutang, maka tidak ada puasa baginya. Jadi dianggap tidak berpuasa. Siswa sekalian yang berbahagia, baik, sedang ibadah puasa sunnah itu niatnya boleh setelah fajar atau kapan saja kalau dia belum makan dan minum. Misal kita tadi malam sampai pagi, sampai siang, sampai menjelang tengah hari belum ada makan sedikit pun, belum ada minum sedikit pun, lalu kita sudah malas makan, malas minum, dah niat saja aku puasa sunnah. Boleh. Nah, jadi boleh. Nah, ini sebagaimana dikatakan ya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada ya yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu an, yang artinya adalah dari Aisyah radhiyallahu an berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk atau pulang ke rumah pada waktu padaku, kata Aisyah, lalu beliau berkata, apakah kamu punya sesuatu, maksudnya adalah makanan untuk dimakan? Jawab Aisyah, tidak ada ya Rasul. Kemudian lalu Rasulullah bersabda, kalau begitu aku berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ketika itu Nabi pulang daripada pekerjaannya ke rumah, menemui Aisyah, dan beliau tidak ada makan sedikit pun lagi, tidak ada minum. Kemudian beliau berkata, Rasulullah berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, adakah makanan sesuatu yang aku makan untuk makan hari ini? Kata Aisyah menjawab kepada suaminya, Rasulullah, tidak ada ya Rasul. Maka Rasulullah pun berkata kepada Aisyah, kalau begitu aku puasa. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, nah itulah ya yang dimaksud dengan niat. Kemudian yang kedua, rukun puasa itu adalah meninggalkan segala hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari atau disebut dengan maghrib. Nah, jadi rukun puasa yang kedua itu adalah meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa itu? Ya, yang pertama makan, yang kedua minum, ya, kemudian menahan anggota tubuh mulai daripada mata, telinga, mulut, tangan, kaki untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Kapan mulainya? Mulai awal puasa itu adalah terbit fajar. Kalau sudah fajar, salat subuh dilaksanakan, maka itu sudah diawali puasa. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam, yaitu waktu maghrib, waktu orang berbuka puasa. Siswa sekalian yang berbahagia, itulah yang dimaksud dengan rukun puasa. Siswa sekalian yang berbahagia, baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Kemudian kita bahas tentang amalan yang disunahkan pada waktu berpuasa. Nah, jadi ketika kita berpuasa, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak amalan sunnah ketika berpuasa. Untuk apa? Untuk menambah nilai ibadah puasa kita, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amalan sunnah apa saja yang perlu kita laksanakan pada bulan puasa? Ya, yang pertama, ketika kita berpuasa itu kita disunahkan mengawali makan sahur walau hanya sedikit. Nah, jadi amalan yang disunahkan adalah pertama makan sahur walau sedikit. Kenapa kita harus makan sahur? Karena kata Nabi, di dalam sahur itu ada yang namanya berkah atau barakat. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya adalah an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis suhuri barakatun. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi artinya dari Anas Rasulullah SAW berkata, hendaklah makan sahur karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan, kata Nabi kita Muhammad SAW. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, amalan sunnah pada bulan Ramadan itu atau bulan puasa, menyegerakan berbuka puasa pada waktu maghrib. Nah, jadi kalau sudah waktu maghrib, beduk sudah berbunyi, kita makruh hukumnya untuk menunda, untuk berbuka puasa. Jadi harus segera kita melakukan berbuka. Walau hanya kita meminum seteguk air, baru melaksanakan aktivitas lain, misalnya sholat maghrib. Nah, tidak dibolehkan, ya, tidak dianjurkan mendengar beduk berbunyi kita langsung sholat maghrib baru berbuka, tidak. Tetapi berbuka dulu sunnah, kita berbuka walau hanya meminum seteguk air, lalu kita melaksanakan kegiatan atau ya pekerjaan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah berbuka dengan buah kurma yang matang, segar dengan bilangan ganjil. Nah, jadi ketika berbuka puasa itu sunnah, kata Nabi, kita berbuka dengan buah kurma. Kenapa? Maka harus dengan buah kurma, karena di dalam buah kurma itu terdapat macam, ya, yang pertama keberkahan, dan yang kedua adalah macam, ya, zat-zat yang sangat rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kepada kita, kepada umatnya, untuk berbuka dengan buah kurma. Nah, usahakan ya bilangannya ganjil. Ya, 1 biji, 3 biji, 5 biji, 7 biji, sampai ya 11 biji kalau kita bisa. Siswa sekalian yang berbahagia. Kemudian yang keempat, ya, sunnah membaca doa berbuka puasa. Walaupun boleh misalnya hanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, tetapi sunnah, ya, kalau di bulan Ramadan atau kalau berbuka puasa sunnah atau berbuka puasa wajib, itu sunnah membaca doa berbuka. Apa doa berbukanya? Ya, yang biasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabaz zama'u wa ba'asatil uruqu wa sabatal ijru insyaallah. Nah, itulah doa berbuka puasa. Kemudian yang kelima, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Nah, jadi ya, selain kita berpuasa, kita juga dianjurkan oleh Nabi untuk bersedekah, memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa. Karena memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa tersebut dengan membukakannya, itu nilai ibadahnya sama kita yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kalau kita bersedekah itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya,
di dalam surah Al-Qadar itu bahwa bulan puasa itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang keenam, memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi di samping kita berpuasa, agar mulut kita tidak berbicara yang tidak baik, tidak menggibah, tidak memfitnah, tidak membicarakan aib orang, atau tidak saling menyinggung hati orang atau perasaan orang. Langkah baiknya kita ketika berpuasa itu memperbanyak membaca Al-Quran, membaca istighfar, membaca salawat, membaca zikir. Kenapa? Karena membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu sangat baik. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Selain itu juga di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an lalu mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di dalam hadis yang lain, Al-Quran itu nanti akan menjadi penolong kita pada hari akhir, pada hari kiamat. Kata Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat menjadi penolongmu. Kalau kita berada melewati Shiratal Mustaqim, dan Al-Quran akan membimbing kita untuk menyeberanginya. Kalau kita berada di padang mahsyar, maka nanti Al-Quran itu akan menaungi kita daripada terik matahari yang dikatakan di padang mahsyar itu tergantung keimanan seseorang. Kalau orangnya beriman kepada Allah, dia tidak merasakan panas. Tetapi kalau orang itu tidak beriman, maka dia merasakan bahwa matahari itu berada sejengkal daripada kepalanya. Bahkan orang yang berada di padang mahsyar itu tidak berpakaian satupun. Jadi dia telanjang, tanpa busana. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, baik kita lanjutkan. Yang ketujuh adalah i'tikaf. Jadi pada bulan puasa atau bulan Ramadan kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beriktikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu adalah berdiam dengan niat ibadah di dalam masjid atau di dalam musala. Jadi bukan berdiam tidur, tapi berdiam untuk ibadah. Untuk apa? Untuk berzikir, untuk beristighfar, untuk bersalawat, untuk melaksanakan salat sunnah, dan untuk membaca Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah amalan yang disunahkan pada bulan Ramadan itu adalah salat lail. Nah, salat lail di sini yaitu pertama tarawih. Tarawih ini perlu diketahui tidak banyaknya rakaat, tapi yang dihitung adalah malam pelaksanaannya. Jadi dari awal malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam ke-30 itu ada nilai ibadahnya masing-masing. Ini dikatakan hadis Nabi yang pernah dijelaskan kepada Rasul Ali radhiyallahu anhu. Nah, kemudian yang kedua adalah salat witir. Apa itu salat witir? Salat witir adalah salat penutup yang bilangannya ganjil. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat sampai dengan 11 rakaat. Nah, witir adalah sebagai salat penutup daripada ibadah sunnah. Lalu bagaimana ketika bulan Ramadan kadang-kadang orang belum tahajud, lalu dia sudah witir? Nah, tidak apa-apa. Sampai waktu sepertiga malam, walaupun dia sudah witir, dia boleh saja melaksanakan salat tahajud. Tetapi kalau selain daripada Ramadan, alangkah baiknya dia
salat tahajud dulu, baru melaksanakan salat witir. Nah, kemudian salat malam atau salat lail yang dilaksanakan pada amalan sunnah di bulan puasa atau bulan Ramadan adalah salat tahajud. Nah, jadi salat tahajud ya merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi kita tidak pernah meninggalkan yang namanya tahajud, karena ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, ada sebagian malam itu untuk ibadah, kata Allah, maka bertahajudlah kamu. Ya. Siswa sekalian yang berbahagia, itulah ya ada 8 amalan-amalan sunnah ketika bulan puasa atau bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua ketika nanti bulan Ramadan tiba, bulan puasa tiba, kita bisa mengamalkan amalan-amalan sunnah ini di samping melaksanakan amalan wajibnya, yaitu berpuasa. Kenapa? Karena ibadah puasa itu adalah ibadah rahasia Allah. Ya, yang namanya ibadah rahasia Allah, Allah yang menilai, Allah yang menentukan apakah puasa kita diterima atau ditolak, ataukah ibadah kita bisa diberi pahala atau tidak. Itu Allah lah semuanya rahasia Allah. Sehingga ya menurut riwayat, orang yang berpuasa ini nanti di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surga oleh Allah itu secara rahasia pula, sehingga malaikat pun bingung melihat umat Rasulullah yang tiba-tiba masuk ke dalam surga tidak diketahuinya. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum Bapak akhiri, mari kita tutup dulu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.